itulah yang membuat para netizen itu menjodohkan antara Pak Deddy Mulyadi dan Ibu Sri Laus, Gubernur Maluku Utara. Nampaknya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sri Laus itu mulai dijodoh-jodohkan oleh para netizen ya. Ya, saya kira ini ada baiknya juga ya, tapi ini perjodohan dalam konteks politik ya. Jadi para netizen itu mereka mulai menjodohkan pasangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara itu Sri Laus sebagai pasangan yang ideal untuk calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2029 mendatang ya. Ya, meskipun waktunya tinggal beberapa tahun ke depan ya, tapi para netizen nampaknya mereka mulai menjodoh-jodohkan ya. Menurut para netizen itu pasangan yang tepat untuk pemilu 2029 itu yakni Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan Ibu Sri Laus selaku Gubernur Maluku Utara. Meskipun mereka ini ya belum genap 1 bulan dilantik menjadi kepala daerah atau menjadi gubernur ya, tapi para netizen mereka mulai menggadang-gadangkan mereka ya. Jadi kalau ada orang atau ada netizen ya kan, atau publik luas lah ya yang menggadang-gadangkan mereka atau seseorang, ya menurut saya itu adalah bagian daripada bentuk ya pengingat mereka ya, sehingga mereka itu benar-benar bekerja serius selama 5 tahun ya membangun masyarakatnya ya kan, menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat ya kan. Kenapa? Karena tuh dalam pikiran mereka ya ini ya ada jalan terbaik ke depan ini untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi ya. Jadi itu adalah bagian pengingat, sehingga mereka itu benar-benar ya melaksanakan tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Mereka tidak melakukan korupsi. Anda bisa bayangkan kalau ya mereka tidak diingatkan sejak dini, ya siapa saja kan bisa tersandung kasus ya, bisa tentang kasus korupsi. Apalagi Indonesia ini sangat rawan sekali kasus korupsi. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kasus korupsi yang terungkap di Indonesia ini. Sungguh sangat menyedihkan sekali. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa ketika para netizen menjodohkan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sri Laus menjadi calon presiden, calon wakil presiden untuk pemilu 2029 ya, menurut saya ada baiknya, karena itu adalah bentuk pengingat masyarakat, bentuk pengingat publik Indonesia, bentuk pengingat para netizen Indonesia supaya mereka ini benar-benar bekerja tulus untuk masyarakat ya kan. Mereka mampu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat sehingga nanti masyarakat luas, masyarakat Indonesia mempercayai mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan Indonesia ya. Tidak ada yang tidak mungkin di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bisa saja terjadi ya kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, pasti ya selalu ada jalan ketika ada niat baik ya kan. Dulu juga kan Pak Jokowi tidak ada yang tahu ya. Beliau dari Wali Kota Solo, tiba-tiba digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan maju sebagai calon presiden, bahkan dia menjadi presiden selama 2 periode, ya kan? Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya kan, seperti yang saya katakan tadi bahwa kadang-kadang Indonesia ini juga mengejutkan juga ya. Ada yang tidak pernah disebutkan, tiba-tiba dicalonkan dan sukses menjadi pemimpin. Ada juga yang disebutkan berulang-ulang tapi justru mereka tidak terpilih ya. Jadi proses perjodohan tadi itu bukanlah proses perjodohan ya, bukanlah proses perjodohan artinya dari Pak Deddy Mulyadi itu meminang Ibu Shirley itu untuk menjadi istri ya, bukan ya, tapi itu dalam konteks politik ya. Jadi mereka menjodohkan untuk konteks politik bahwa yang tepat, yang ideal, yang cocok untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden itu ya sosok Deddy Mulyadi dan Sri Laus ya. Jadi
Menurut saya juga ini sangat ideal juga ya. Jadi Kang Deddy itu dia mewakili Indonesia bagian barat dan Ibu Shirley itu juga mewakili Indonesia bagian timur. Saya kira kedua orang ini juga ya memiliki kapasitasnya masing-masing ya. Bahkan mereka ini memiliki 4 modal utama ya. Masing-masing mereka itu memiliki 4 modal utama ya kan. Modal yang pertama adalah kecerdasan, mereka dua ada cerdas, orang pekerja keras, komit terhadap apa janjinya. Ya kan? Lalu yang kedua itu adalah mereka ini menjadi pejabat negara, ya kan? Dua-duanya menjadi gubernur, satu gubernur Jawa Barat, yang satunya gubernur Maluku Utara. Artinya dengan kedudukan mereka sebagai seorang pejabat, sebagai seorang gubernur tentu memperluas jaringan, memperluas jangkauan popularitas mereka, ya kan? Lalu yang ketiga adalah dari aspek popularitas ya, saya kira kedua orang ini juga sudah tidak diragukan lagi aspek popularitas ya, sudah sangat terkenal ya. Jadi meskipun Ibu Shirley Laos ini baru saja menjabat sebagai pejabat publik, tapi beliau sudah sangat terkenal di seantero jagat raya ini ya. Lalu modal yang keempat adalah ya mereka masing-masing juga memiliki kemampuan finansial yang memadai. Artinya dengan kekuatan itu mereka bisa saja menjadi calon presiden, calon wakil presiden di pemilu 2029 mendatang. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ada proses perjodohan yang disampaikan oleh para netizen. Ya, ini bukan kata saya, tapi di kata para netizen, bahwa yang tepat itu adalah Deddy Mulyadi dan Shirley Laos untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden dalam pemilu 2029 mendatang. Bagaimana pendapat Anda ya? Tuangkan komentar Anda dalam kolom komentar video seperti apa pendapat atau pandangan Anda ya. Dan mohon bantuannya untuk diteruskan, di-share video ini sebanyak mungkin ya, biar banyak orang yang memberi komentar. Dan mereka tahu seperti apa sosok pemimpin di Republik ini. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak belayang ya.